Oke, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkoneksikan antara Word dengan Excel menggunakan mailing. Di sini kita manfaatkan aplikasi itu untuk membuat raport. Oke, kita langsung saja ke data yang sudah kita buat. Kebetulan saya di sini simpan di drive D, kemudian di folder raport, kemudian di format raport dan ledger. Ini adalah 5 file yang akan kita gunakan untuk mencetak raport. Yang pertama itu ada ledger, kemudian ada cover, kemudian ada nilai yang akan digunakan untuk semester cetak raport untuk semester 1, kemudian ini digunakan untuk cetak raport semester genap atau semester 2. Kemudian ini ada data nilainya atau sumber datanya. Kita buka dulu nilainya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, ini ada set pajak ini, yaitu digunakan untuk memberikan penjelasan kepada guru-guru wali. Jadi tahap-tahapnya seperti apa. Kemudian yang paling penting di sini adalah peringatan, yaitu jangan otak-atik. Kemudian untuk cetak pilih sesuai dengan semester. Yang nanti di sini maksudnya untuk cetak ini pilih sesuai dengan semester. Kemudian dokumen Word yang digunakan untuk mencetak nilai dan cover bisa diedit sesuai dengan kondisi. Jadi nanti misalkan Word-nya ini ada lebih kolom atau baris, itu bisa dihapus. Nah, kemudian di sini diharapkan menggunakan copy value untuk mengisi datanya. Jadi digunakan copy value, jangan langsung copy paste. Yaitu paste value maksudnya di sini ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat kembali data siswa. Jadi yang penting diisi oleh wali untuk mencetak cover dari raport siswanya. Jadi biasanya di sini diinput di awal semester saat dia masih kelas 10. Oke, ini sudah lengkap. Kita lanjut ke info. Jadi info di sini adalah melengkapi data-data yang akan ditampilkan baik itu di raport, data nilai maupun deskripsi dari siswa. Jadi secara otomatis akan menampilkan jika kita isi dengan benar di sini. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah nama wali, kemudian program studi, kemudian di sini ada tanggal pembagiannya, kemudian di sini juga ada mata pelajaran wajib untuk kelompok C. Dan jangan lupa juga mengisi KKM-nya. Jika ini sudah lengkap, baru kita lihat data yang diinputkan. Jadi inilah data yang sudah diinputkan. Jadi data di sini sudah dilengkapi sampai deskripsi, ya sampai catatan wali. Ini sudah lengkap. Baru kita lihat ledgernya. Ini ledgernya. Jika itu sudah lengkap semuanya, jadi kita ingat bahwa di saat kita mau mencetak nanti, mau mencetak menggunakan format semester 1, jadi file untuk nilai ini, jadi ini tidak boleh terbuka. Jadi dia harus ditutup. Ya, seperti itu. Oke, jika sudah tertutup, ada file nilai ini terbuka, baru kita akan menggunakan raport yang mana. Misalkan, sekarang kita ada semester ganjil atau semester 1. Jadi kita klik data ini. Kalau misal kita mau mencetak covernya untuk siswa yang baru pertama kali dia semester 1 pada kelas 10. Jadi kita gunakan cover ini. Jadi kita klik 2 kali. Jika raport yang kita buka ini atau cover yang kita buka ini baru pertama kali di laptop kita, jadi kita cukup pilih ini no. Ya, jangan pilih yes. Jika pertama kali. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik mailing. Jika sudah kita klik mailing, otomatis di sini akan tidak aktif. Nah, jadi kenapa yang tidak aktif? Itu artinya raport kita ini belum terhubung dengan sumber datanya. Jadi raport cover ini digunakan untuk mencetak, sedangkan sumber datanya ada di
nilai ini. Nah, jadi sekarang kita koneksikan. Caranya, klik mailing terlebih dahulu. Setelah itu baru kita klik select recipient, kemudian kita pilih use existing list. Nah, kita akan menggunakan data yang sudah ada. Dan data yang sudah ada itu adalah data nilai yang kita inputkan di Excel. Jadi letaknya di mana itu tergantung dari laptop Bapak Ibu meletakkan filenya di mana. Kalau saya ini kebetulan ada di drive D, kemudian ada raport, kemudian di dalam raport itu ada folder raport dan ledger. Nah, ini dia adalah file yang digunakan sebagai sumber datanya. Jadi cukup kita klik nilai ini, kemudian langsung diklik open. Nah, jika sudah, kita akan diminta untuk memilih tabel mana yang akan kita pakai. Yang dipakai di sini adalah tabel cetak. Nah, jika sudah diklik tabel cetaknya, selanjutnya kita klik OK. Otomatis di sini akan aktif. Nah, selanjutnya kita lihat nama. Nah, di sini ada simbol tanda seperti ini. Ini menandakan bahwa ini adalah template-nya. Nah, ini juga template-nya. Kemudian kita lihat, nah ini juga template. Dan di bawahnya juga template. Nah, untuk bisa kita melihat apa isinya ini, kita cukup klik preview result. Ya, klik preview result, kemudian klik tanda panah ini. Nah, ini untuk Abiase, kemudian ini untuk Alvina, kemudian ini untuk Alif, dan seterusnya. Sampai nomor berapa data siswa Bapak Ibu. Jika sudah, kita bisa langsung print. Ya, kita langsung print data ini. Oke, semuanya akan nampil sesuai dengan yang ada di cetaknya. Nah, ini kita klik, otomatis semuanya berubah sesuai dengan yang kita input. Jika sudah, ingat disimpan. Simpan. Ya, kemudian kita tutup. Ya, jika sudah ditutup, coba kita buka lagi. Kalau kita buka yang kedua kali setelah kita simpan, dia akan menampilkan seperti ini juga, tetapi kita tidak pilih no, tetapi yang kita pilih adalah yes. Ini yang kita pilih sekarang. Ya, seperti itu. Kenapa kita pilih itu? Coba kita lihat mailingnya. Ya, mailingnya otomatis akan aktif. Ya, jadi kalau misalnya kita baru buka sekali, pilih no. Sedangkan kalau kita buka yang kedua kali setelah disimpan dan seterusnya, kita cukup pakai yes. Ingat, jika tempatnya tidak dipindahkan. Jadi kalau misalnya nanti Anda memindahkan ke folder yang lain, atau merubah nama ini dengan nama folder yang lain, harus klik no. Oke, kita lanjut. Lagi satu, yaitu menampilkan data nilai. Jadi kita pilih di sini sesuai dengan semesternya. Karena di sini kita semester ganjil, kita cukup pilih yang semester 1. Oke, kita klik 2 kali. Nah, ini kita baru buka sekali di tempat yang sama dan di folder yang sesuai dengan yang kita inputkan. Jadi kita pilih no. Kemudian kita klik mailing. Kemudian kita pilih select recipient, kemudian kita pilih use existing list. Nah, kita lihat datanya itu ada di mana. Kebetulan di sini saya ada di sini. Kemudian di open. Nah, kita pilih cetak, kemudian OK. Ya, nanti ini akan aktif juga semuanya. Kemudian ada tanda-tanda seperti ini. Jika sudah, kita klik preview result. Ini hasilnya dia. Nah, akan nampil tampilan seperti ini. Kemudian kita lanjut. Ya, tampilan seperti ini. Kemudian di sini juga akan nampil nama wali dan orang tuanya. Dan di sini juga akan nampil nilainya yang sesuai. Ya. Nah, di sini kenapa nilainya masih ada 76,66. Nah, jika Anda menemukan data seperti ini, kita simpan dulu.
kemudian kita tutup. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di data nilainya. Kita buka data nilainya. Kita dan update. Nah, di sini kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Itu disebabkan oleh ini. Nah, ini yang menyebabkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini berupa angka. Data ini berupa angka. Jadi otomatis ini tidak mau bulat. Nah, caranya yang benar di sini adalah menambahkan satu fill di atas ini. Jadi caranya kita di review unprotect dulu. Nah, jika sudah di unprotect, kemudian di sini kita tambahkan satu fill insert. Ya, kemudian di sini kita isi angka A. Ya, kita isi angka A, kita tarik ke samping sampai di yang paling akhir. Itu sampai di seperti ini, sampai di sini. Ya, di A semua. Kemudian kita klik protect. Oke. Nah, itu kita simpan. Kemudian kita tutup. Nah, kita coba sekarang. Lihat kembali di sini. Klik 2 kali nilai semester 1. Yang terjadi. Nah, ini kita buka yang kedua kali. Jadi, yang kedua kali kita buka ini kita pilih yes. Nah, seperti ini. Nah, otomatis sini akan nampil sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, ternyata masih ada yang belum bulat ya. Masih ada nilai yang tidak bulat. Seperti ini. Oke, kita cari solusi lagi yang menyebabkan itu terjadi. Kita tutup kembali. Kita buka kembali. Nah, kita lihat hasil nilainya di sini. Yang error tadi, kita klik review, unprotect, kita lihat nilainya di sini. Ya, ini ternyata yang menyebabkan, ternyata nilainya ini tidak bulat. Ya, nilai ini tidak bulat. Kemudian di sini, yang ini juga nilainya tidak bulat. Nah, ini kita bulatkan terlebih dahulu dengan cara blok. Ya, atau misalkan kita blok semua sampai terakhir. Sampai terakhir kita blok sampai di sini. Kemudian kita klik home. Kemudian kita bulatkan. Ya, kita klik ini dulu, kemudian kita klik bulat. Ya, sampai dia habis. Ya, dia bulat nilainya. Jika sudah, baru kita simpan. Kemudian kita tutup. Kemudian selanjutnya kita buka. Kemudian pilih yes. Karena ini dibuka yang kedua kali. Yang ketiga kali ya. Nah, kita lihat hasilnya, otomatis dia akan bernilai bulat. Nah, selanjutnya, jika sudah fix, nilainya sudah fix dan datanya sudah lengkap, kita langsung perbaiki. Nah, di sini kita lihat bahwa ini hanya sampai di 6, jadi ini tidak penting, tidak perlu. Jadi cukup ini kita blok, kemudian kita delete. Ya, ke kanan. Ini ya, delete. Ya, kemudian kita pilih delete row. Ya, otomatis hilang seperti ini. Inilah hasil akhir dari raport yang akan kita cetak. Nah, sama mencetaknya, cara mencetaknya bisa dengan teknis satu-satu. Ya, kita pindahkan. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat nilainya juga. Ya, sudah berubah sesuai dengan yang diinginkan, baru bisa di print. Oke, demikian video saya.
Semoga bisa membantu. Terima kasih.